Halo semua, balik lagi bersama Penmas OPPM FKG Unjani. Di sini kita akan membahas cara membersihkan feeding plate atau obturator atau cuci tiruan secara alami bagi pasien celah bibir dan langit-langit atau yang sering kita ketahui yaitu bibir sumbing. Apa itu feeding plate atau obturator? Feeding plate atau obturator adalah alat bantu yang dibuat untuk menutupi langit-langit yang terbuka dan mengembalikan pemisahan antara bibir dan hidung. Untuk gambar yang di atas adalah alat yang sebelum diaplikasikan pada rongga mulut pasien. Gambar di bawah yaitu alat yang sudah diaplikasikan pada rongga mulut pasien. Fungsi dari feeding plate atau obturator yang pertama dapat mengarahkan pertumbuhan rahang untuk mencapai keharmonisan bentuk lengkung rahang. Yang kedua, dapat memberikan efek psikologis bagi orang tua pasien. Yang ketiga, dapat menutupi daerah luka agar tetap bersih. Yang keempat, alat bantu makan dan minum. Yang kelima, dapat menggantikan bagian langit-langit yang hilang. Yang keenam, dapat membantu fungsi berbicara, penelanan, dan penguliahan. Yang ketujuh, dapat memperbaiki posisi bibir dan pipi. Untuk jadwal perawatannya dimulai pada usia 3 bulan, yaitu dilakukannya pembedahan awal untuk memperbaiki celah bibir. Usia 9-18 bulan dilakukannya pembedahan perbaikan celah pada langit untuk perkembangan kemampuan berbicara dan pertumbuhan rahang. Pada usia 2 tahun dilakukannya penilaian kemampuan berbicara. Pada usia 3-5 tahun dilakukannya pembedahan perbaikan bibir. Untuk usia 8-9 tahun dilakukannya perawatan ortodontik dan terapi berbicara. Pada usia 10 tahun dilakukannya cangkok pada tulang untuk persiapan pertumbuhan gigi kanulus atau gigi taring dan untuk menopang dasar hidung. Lalu pada usia 12-14 tahun dilakukannya ortodontik definitif. Pada usia 17-20 tahun dilakukannya perawatan konservasi lanjutan, yaitu bedah ortogenetik untuk memperbaiki jaringan yang hilang pada rahang atas. Kemudian untuk pemasangan feeding plate atau obturator yaitu yang pertama, bayi dipuasakan terlebih dahulu selama 2-3 jam sebelumnya sehingga bayi mau meminum dengan menggunakan feeding plate. Lalu bagian belakang di daerah perbatasan antara kala atas sering mengalami perubahan bentuk. Maka dari itu dilakukannya penyesuaian kembali. Kemudian bagian perluasan ke arah hidung harus dikurangi untuk membebaskan jalur nafas. Kemudian feeding plate dipasangkan dan harus sudah pas atau adaptasinya baik. Kemudian kita instruksikan bayi untuk mencoba minum dengan menggunakan dot dengan posisi yang tegak agar tidak tersedak. Hal yang harus diperhatikan orang tua, yang pertama, alat harus digunakan selama 24 jam dan hanya dilepaskan pada saat plate akan dibersihkan. Setelah 24 jam pemasangan, lakukan kontrol apakah terdapat iritasi pada area mulut atau tidak. Kemudian kontrolkan 2 minggu sekali untuk melihat pertumbuhan pernafasan pada pasien. Kemudian koordinasikan dengan dokter anak mengenai nutrisi, imunisasi, dan perawatan lainnya. Faktor yang mempengaruhi perawatan terdapat 4 faktor. Yang pertama ada gizi, umur, sosioekonomi, dan penyakit sistemik. Lalu, bagaimana cara membersihkan feeding plate atau obturator dan gigi tiruan? Untuk membersihkan obturator untuk pasien usia 0-6 tahun yang pertama, keluarkan obturator dan cuci di air masak yang sudah didinginkan. Yang kedua, mulut harus diperiksa untuk mengecek apabila terdapat area pembusukan atau koreng, pendarahan, dan gigi tumbuh. Yang ketiga, memakai tongkat usap yang lembab dan bersih di bawah lubang hidung yang dipipihkan. Yang keempat, perlahan memasukkan obturator sedikit menyamping untuk celah satu sisi dan lurus untuk 2 sisi. Kelima, gunakan parafin putih di seluruh area bibir dan langit-langit bagian depan sebanyak yang dibutuhkan dan
setiap kali makan. Yang keenam, kontrol obturator secara berkala. Cara membersihkan gigi tiruan dapat dengan cara yang pertama mekanik, yang kedua perendaman dengan bahan kimia dan alami. Untuk memelihara gigi tiruan, yang pertama, gigi tiruan dan rongga mulut harus dibersihkan setiap setelah makan dengan menyikat dengan pasta gigi. Kemudian, pada malam hari, gigi tiruan harus dilepas dan direndam dalam larutan pembersih gigi tiruan. Perendaman gigi tiruan dapat dilakukan sepanjang malam, 2 jam, 1 jam, atau 30 menit tergantung bahan pembersih yang digunakan. Lalu, dengan cara mekanik, biasanya dilakukan dengan cara penyikatan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Untuk cara perendaman, yang dilakukan dengan cara merendam dalam larutan pembersih, biasanya dapat menggunakan bahan kimia dan bahan alami. Untuk bahan alami dapat menggunakan infusa daun kemangi dan juga infusa daun sirih. Kenapa daun kemangi? Karena tanaman kemangi banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan tanaman kemangi mempunyai kandungan salah satunya sebagai antimikroba yang bisa menghambat pertumbuhan jamur pada penggunaan gigi tiruan. Lalu, kenapa daun sirih merah? Karena daun sirih merah mempunyai banyak manfaat, di antaranya yang pertama sebagai anti jamur yang dapat menghambat jamur pada penggunaan gigi tiruan, kemudian sebagai antibakteri dan juga antiseptik. Lalu, bagaimana cara pembuatan infusa daun kemangi dan infusa daun sirih? Untuk pembuatan infusa daun kemangi dan daun sirih, yang pertama mengumpulkan daun kemangi dan daun sirih segar, lalu daun dicuci hingga bersih pada air mengalir dan dikeringkan, lalu dipotong kecil-kecil, kemudian membuat infusa dengan konsentrasi 50% ditimbang daunnya, yaitu sesuai berat yang diperlukan, yaitu 50 gram daun untuk tiap 100 ml Aquades. Kemudian Aquades diukur sesuai dengan volume yang dibutuhkan, yaitu 100 ml. Kemudian daun dan Aquades dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan selama 15 menit terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius dengan sekali-sekali diaduk. Kemudian setelah 15 menit panci diangkat dari api, kemudian infusanya didinginkan lalu disaring menggunakan alat saring. Infusa daun kemangi dimasukkan ke dalam botol gelap, kemudian ditutup rapat lalu disimpan di lemari pendingin. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.